Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi di channel saya, di channel yang masih ya tetap membahas seputar budidaya lobster air tawar. Nah, pada video kali ini teman-teman, saya mau mengecek indukan betelur saya yang ada di ember ini ya. Saya mau lihat apakah sudah ada lobster yang mungkin sudah hilang telurnya itu ya teman-teman. Jadi untuk telur yang hilang itu harus segera kita pindahkan. Dan ini sudah hampir 3 mingguan belum saya cek ya. Bukan 3 mingguan, 2 minggu ya. Ini sudah 2 minggu belum saya cek. Tadi sebenarnya saya dapat indukan yang di sini ya. Sebenarnya ada 4. Tadi saya cek ya, tadi nggak saya rekam. Ada indukan betelur itu yang sudah hilang telurnya. Bisa disebabkan banyak hal ya, tapi kalau untuk dari kualitas airnya serta tempatnya, saya rasa bukan karena air dan tempatnya ya. Ini kayaknya memang ada beberapa telur itu yang tidak bisa dibuahi teman-teman ya, nggak matang lah. Memang dia bertelur tapi nggak bisa menetas. Bahkan si indukannya itu bisa memakan telurnya tadi ya, karena memang nggak bisa dibuahi. Si indukannya itu akan memakan telurnya itu sendiri. Nah, kita langsung saja teman-teman, kita cek nih. Nah, itu tadi teman-teman, sudah saya cek indukan betelurnya. Kita cek sedikit saja ya, nggak usah diangkat juga ya. Untuk diangkat juga nggak apa-apa ya, nggak jadi masalah. Tapi untuk safety-nya itu kita lihat saja sedikit ya dengan jaring warna dari indukan telurnya itu ya, dari indukan betelur ini. Nah, ini untuk indukan betelur ini ya teman-teman, seperti yang sering saya sering saya kasih tahu. Untuk yang lebih efektif itu sering menggunakan kotak karantina ya. Jadi dengan menggunakan kotak karantina itu akan lebih efektif dan lebih memaksimalkan lagi ya. Jadi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Kotak yang saya sering pakai itu agak sedikit transparan teman-teman. Jadi kotaknya itu agak sedikit transparan dan katanya itu membuat si lobsternya itu nggak nyaman. Untuk kotak yang saya pakai teman-teman, itu sudah 2 tahun saya pakai kotak itu, nggak jadi masalah teman-teman. Mau transparan atau nggak transparan itu sama-sama bagus menurut saya teman-teman. Jadi nggak usah dikhawatirkan ya. Jadi nggak masalah semua ya teman-teman, mau yang transparan maupun yang nggak transparan. Tapi memang jangan terlalu transparan ya, seperti terlihat benar ya. Jadi kotak yang saya pakai itu agak sedikit buram ya, tapi nggak terlalu transparan ya. Itu masih bagus kok dipakai, nggak jadi masalah kok. 2 tahun saya menggunakan itu nggak jadi masalah. Dan juga teman-teman, ada juga yang bertanya apakah untuk media ember itu masih menggunakan menggunakan aerator ya, seperti ini. Untuk media ember itu bisa menggunakan aerator maupun tidak. Tapi untuk sarannya sebaiknya teman-teman itu menggunakan aerator ya, walaupun memang bisa menggunakan atau tanpa aerator maksud saya teman-teman. Nah, jadi saya jelaskan dulu ya teman-teman. Itu saya pernah mencoba ya media ember ini tanpa aerator, khusus indukan yang bertelur ya. Jadi saya pernah coba juga untuk indukan yang bertelur itu dengan ember dan juga tanpa aerator.
Bisa teman-teman, tapi menurut saya itu tidak efektif ya, karena seperti ini ya, kalau kita tanpa aerator itu airnya itu kan apa ya, kalau kita kasih pakan ya, pakan terus beberapa hari kemudian itu airnya tuh akan kadar oksigennya tuh akan hilang ya, sedikit demi sedikit tuh akan hilang kadar oksigennya itu. Nah, jadi bisa bertahan paling kenceng itu maksimalnya itu 4-5 hari itu. Teman-teman harus mengganti airnya. Karena kalau airnya sudah keruh ya, oksigennya itu tinggal sedikit, apalagi amoniaknya tinggi, itu bisa menyebabkan indukannya itu bisa mati teman-teman, atau kerontokan pada telurnya. Jadi saran saya itu menggunakan aerator ya, apalagi teman-teman yang menggunakan kotak karantina dan tidak menggunakan aerator. Wah, ini bisa berbahaya sekali teman-teman. Karena kenapa? Si lobsternya itu kan masuk ke dalam kotak karantina ya, dengan menurut saya itu udara yang sedikit masuk ke kotak itu ya. Nah, ditambah lagi teman-teman tidak pernah mengganti airnya, dan juga teman-teman memberi pakannya tuh mungkin pelet. Wah, itu cepat sekali ya, airnya tuh rusak, amoniaknya tinggi, kadar oksigennya berkurang, ya bisa mati teman-teman. Oh no. Jadi saran saya ya, ini sudah saya praktekkan juga ya, yang tadi saya sebutkan. Untuk indukan petelur itu yang saya letakkan di kotak karantina tanpa aerator itu pernah juga ya, hasilnya itu tidak efektif, malah terjadi kerontokan juga pada indukan petelur ya teman-teman. Untuk airnya juga itu paling bertahan itu 5 hari sampai 4 hari sampai 5 hari lah, kurang lebih seperti itu. Si lobster itu sudah tidak nyaman lagi dengan air itu. Nah, dan kita harus mengganti airnya teman-teman. Nah, jadi oleh karena itu saran saya itu harus menggunakan aerator ya. Nah, untuk yang indukan seperti ini saja ya, tidak menggunakan kotak karantina, saya gunakan aerator. Apalagi yang menggunakan kotak karantina teman-teman. Itu tadi ya teman-teman, penjelasan sedikit dari saya, apakah baik menggunakan aerator atau tidak menggunakan aerator ya. Jadi untuk kolam ini atau ember ini, sebaiknya teman-teman yang menggunakan media ember, khususnya indukan petelur, wajib menggunakan aerator, terutama untuk teman-teman yang menggunakan kotak karantina ya. Ini sudah saya praktekkan lama ya, jadi tidak sembarangan saya menjelaskan, tidak berdasarkan teori. Jadi sudah berbagai macam cara itu sudah saya pernah coba dan saya bandingkan ya. Yang paling efektif itu, ini saya kasih tahu lagi, menggunakan kotak karantina dengan satu ember ya, satu kotak karantina, dan ditambah aerator teman-teman. Itu hasilnya akan lebih baik lagi ya. Nah, hasilnya itu akan lebih baik lagi. Jika teman-teman yang tidak menggunakan aerator itu tadi bisa berbahaya, dan teman-teman harus rajin mengganti airnya. Sedangkan indukan petelur ini tidak boleh sering-sering mengganti air, bisa terjadi kerontokan pada telurnya. Ini sangat berbahaya sekali teman-teman. Nah, itu saja teman-teman, sedikit ya, beberapa penjelasan ya. Apabila ada pertanyaan, saran, komen, dan kritiknya, silakan ya teman-teman, bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa di like, di subscribe, serta dipencet tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.